Air di rumahku habis. Kemana semakin panjang? Sungai sumur sudah kering. Hanya kali Raja Wali yang masih sanggup bertahan. Tapi airnya tidak banyak dulu. Nanti segalanya berubah sejak ayahku meninggal. Pertanian dan peternakan ditinggalkan. Para penduduk desa
kasih. Terima kasih atas sambutan kepada desa yang tercinta. Kami sangat berbahagia karena sekian lama bisa mengalami kejadian yang sangat aib. Malam ini saya melihat seluruh desa berbeda dengan mata berbina dan penuh semangat. Sekali lagi, mari kita bersuara dan bergerak. Sangat menggembirakan sebuah berita besar yang saya yakin dalam beberapa hari yang lalu membuat bangsa isi desa ini. Betul sekali, kata sebuah pepatah, sengsara membawa nikmat. Seperti itulah kiranya ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan desa kita sekarang ini. Sebuah desa adalah sebuah bukit yang dulu pernah menjadi kebanggaan guru pelosok negeri karena kesuburannya, pertaniannya, pedagangnya. Walaupun masa jaya itu hanya tinggal kenangan, akan tetapi sejarah berbicara bagaimana bukit Raja Wali pernah menjadi kebanggaan seluruh pelosok. Ya, Bukan keadaan sudah akan tetapi kenyataanlah yang memaksa seluruh kejadian ini. Sang Raja Wali sudah semakin tua, darahnya semakin kering, saudara-saudaranya sudah banyak yang mati. Bahkan kita apabila menjadi tumbal sang Raja Wali, kita habis binasa, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Maka tetapi cara itu sudah lewat. Mari kita som-som kehidupan dengan penuh kesenangan, kekayaan, kejayaan, dan kemakmuran. ayo. Mari kita bertepuk tangan dan sudah saatnya saya umumkan berita besar. Buat pejabat dari kota berniat memberikan bantuan kepada kita sebesar 1 miliar kepada desa kita. Bantuan akan diberikan langsung oleh pejabat kepada kita. Suatu kehormatan bagi kita, bagi desa kita, bagi sang Raja Wali yang sudah tua. Untuk itu, kita harus menyiapkan banyak hal, memberikan jalan-jalan, Ya, dengan taman-taman, ucapan selamat datang. Dan kita juga harus membangun yang bendera permanen di atas balai desa. Jiwa kerajaan kita. Untuk membangun yang pendidikan di halaman balai desa. Maka kita harus berbagi Tigromo. tidak mungkin. Kita tidak perlu menebang di Bromo. Betul. Wigowo tidak boleh ditebang. Penolak balai desa ini. Kalau kalian berani berbanyak, pasti bencana akan melanda desa kita. Kakek buyut kita sudah berpesan supaya kita harus terus menjaga keberadaan di Bromo kepada sang Raja Wali. Memang sangat berat bagi kita untuk melaksanakan hal itu. Akan tetapi, bendera adalah bukti kebangsaan kita. Kita harus membangun tiangnya.
tidak mungkin meletakkannya di samping atau di tempat lain. Jadi, halaman balai desa adalah tempat yang paling tepat. Ya, ini doang kita boleh tebak. Di mana rasa tanggung jawab kita pada orang desa ini? Memang sangat berat bagi kita. Kita yang membuat pemikiran kita menjadi terbelakang. Teknologi sudah mengalami perkembangan yang sangat besar. Di tempat lain sudah melakukan pembangunan. Dan sekarang mereka sudah maju. Sedangkan kita malah semakin miskin. Tuan pejabat akan memberikan langsung bantuan kepada kita supaya kita bisa bangkit. Bayangkan apa yang akan kita dapatkan. Kekayaan, kejayaan, dan makmurah. Anak-anak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Mereka berhak mendapatkan laut yang lebih enak. Dan anak-anak muda mereka mengenakan pakaian yang lebih bagus daripada yang kita pakai saat ini. Kita akan dipuji sebagai orang tua yang telah mampu memberikan kemakmuran kepada anak cucunya. Mari kita buktikan jabatan kita. Mari kita bangkit. Suatu saat nanti kita akan mampu berdiri tegak, membusukkan dada dan berkata pinggang. Pikirkanlah tentang masa depan.
Dari mana saja kamu? Dari mancing. Saat-saat seperti ini, makan dengan lauk ikan diberikan mimpi. Kalilah Jawali masih ada ikan. Tapi tidak sebanyak dulu. Setiap hari ada orang yang datang ke sana. Mereka berharap masih punya kesempatan untuk bisa makan yang enak. Hidup semakin rusak. Tidak ada lagi yang bisa dibuat. Semua sudah habis. Ngomong-ngomong, mana bikin kopi? Sekalian tambah sekali kopi, Mak. Sudah 2 hari ini, Marni dan kepala desa membagikan makanan gratis kepada semua orang. Bu Marni membagikan uang untuk membeli beras serta lauknya. Tidak seperti biasanya. Mereka bersikap seperti itu. Orang-orang kaya memang akan bersikap aneh. Kabarnya, dia menggantikan tanah untuk mendapatkan uang. Setiap hari rasa kopi di sini semakin pahit. Tidak ada uang untuk membeli gula. Persediaan di warung ini semakin menipis. Sedangkan warung si Ida sudah lama belum tinggal karena aku juga susah payah berusaha untuk tetap bertahan. Ya, semoga saja tidak ada lagi orang yang berhutang. Kenapa kamu berhutang, Mak? Siapa lagi yang mau percaya pada kita? Orang-orang di luar sana sudah tahu keadaan kita. Lagi pula, siapa sih yang mau mempercayai orang miskin seperti kita? Desa Raja Wali sudah bangkrut. Berita itu sudah tersebar luas. Keterlaluan, Marni dan kepala desa membagikan makanan pada 2 orang. Saat sudah seperti ini, ada yang lebih lagi membagikan makanan gratis agar kita berdosa. Kenapa kamu begitu marah-marah? Kita menyetujui penerbangan di Growong. Apalagi yang harus dipertahankan? Mungkin sudah saatnya kita Berkorban, menerbangin Growong bila berkorban. Itu namanya berkhianat.
ketika itu Mami dan kepala desa memberi iming-iming tentang senang begitu muda. Kita semua lemah, gampang tergoda. Kita memutuskan dengan sejarah anak cucu kita. Kita semua berdosa. Sekarang kita dengan anak. Oh, kita kawal tempat takut. Ada terbang yang kamu bertahan. Sungguh aneh. Ada dulu anak di sini terkenal sangat cukup. Ini masih kutukan tidak bisa. Alam tidak seperti itu. Dia hanya ingin memberi keadilan. Keadilan bagaimana maksudmu? Alam terlalu memanjakan kita. Dan kita memerasnya dengan semena-mena. Oh, kenapa baru sekarang aku sadar bahwa kita semua jahat? Mungkin kerana itu. Kita melempar yang sia-siaan. Sungguh menyakitkan. Masih ada apa? Maksud kamu? Sore ini datanglah ke setiap Raja Wali. Ada yang ingin aku tunjukkan pada kalian. Kalau perlu, ajak semua warga desa yang lain. Ada apa di setiap Raja Wali? Kalau kalian masih ingin bangkit dan mempunyai harapan, datanglah ke sana. Ada sesuatu yang harus kalian lihat. Orang-orang berubah menjadi aneh. Tapi usulan itu perlu dipertimbangkan. Siapa tahu memang masih ada harapan. Tapi kenapa harus mengejar Raja Wali? Sebuah tempat yang suram di balik dinding hitam. Ya. Tetap. Ada baiknya aku cari tahu jawaban pertanyaanmu itu. Tang Puri? Oh, enggak. Oh, enggak. Hari ini aku entar dulu. Satu lagi yang berhutang. Semoga saja tidak ada lainnya.
kesepian membekukan tanah. Angin Raja Wali semakin dangkal, dan akhirnya angin keringetan menyelimuti bukit Raja Wali. Aku ingat, dan aku selalu tertawa setiap kali mendengarnya. Kau juga seperti aku kan? Tapi saat itu kita masih terlalu kecil. Kita tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk merenungi setiap kata-kata. Bukan hanya kita berdua. Semua orang tidak menganggap serius tentang kata itu. Mereka menganggap ungkapan seperti itu hanya keperluan. Tapi kenyataannya, leluhur kita jauh lebih hebat. Mereka memiliki kemampuan membaca masa depan. Kenapa kau penting? Sudahlah yuk, sebentar lagi kita akan gugur. Kamu pintar berair. Aku tidak berani. Tapi wajah kamu sedih. Tak terakhir kalinya aku lihat kamu tersenyum. Aku benar-benar tidak ingat lagi. Tentang saja itu, ayahku sangat mempercayainya. Seandainya ayahmu belum meninggal, pasti keadaan kita tidak berbeda. Penyakit jantung memang susah diubah. Oh iya, aku menemukan sesuatu. Ini pohon maori. Aku menemukannya di balik candi ringkitan. Pohon maori di sini sudah sangat langka. Tapi masih ada lagi di sana. Tapi aku kesulitan mengambilnya. Dinding hitam terlalu menakutkan. Kita akan pergi ke sana. Berdua. Sensor. Oh Tuhan yang Maha Agung, lihatlah
Kita tidak perlu menebang di terowong. Tapi syarat Jawali sudah sangat parah. Kita yang membuatnya sekarang. Kita juga yang harus memulihkannya. Kita tidak mungkin sanggup. Kinanti sudah membuktikan bahwa Raja Wali masih bisa diselamatkan. Aku juga tidak pernah mempercayainya. Tapi kepercayaan Kinanti lah yang menyadarkan aku. Kita harus menebus dosa-dosa kita. Tapi ini sangat berat. Kita harus bekerja keras. Siapa yang sanggup berjuang untuk menyelamatkan Bukit Rajawali? Betul. Kita memang harus bekerja keras. Karena kemarahan telah menjerumuskan kita pada kesengsaraan. Kita memang pernah berbangsa, tapi kita tidak harus terus lebih dalam lagi. Ini saatnya kita bangkit, menyelamatkan dari rencana musuh kita. Tidak ada satupun dari kita yang berhak menghancurkan nilai-nilai yang telah dibangun oleh para leluhur kita. Kita tidak akan menebang di terowong. Tidak. Kita harus menyelamatkan sejarah. Sang Raja Wali yang berkata untuk para suku kita. Kita kembali memperbaiki kandang untuk ternak-ternak kita. Kita kobarkan semangat mengolah tiap jengkal tanah. Kita tanam dengan tunas-tunas yang baru untuk memperbaiki keindahan hutan Raja Wali. Kita kembali menggarap lahan pertanian kita demi kemakmuran Bukit Raja Wali. Tapi lahan pertanian sudah dijadikan. Bagian besar lahan pertanian di desa adalah misi Wali. Kalau semua sudah dijadikan, apalagi yang bisa kita lakukan? Belum semuanya. Baru sebagian kecil saja yang dijadikan. Kinanti mengatakan hal itu kepadaku. Kinanti, lahan pertanian itu adalah milik ayahmu. Seharusnya kau tidak membiarkan istrimu menggadaikannya. Pikirkanlah hal itu semua. Pikirkanlah akibatnya. Kalau memang semua sanggup bekerja keras, saya pasti akan membicarakan hal ini pada ibu saya. Dan saya jamin, dia tidak akan memiliki pilihan yang lain. Mari berjuang demi kemakmuran Bukit Rajawali. Sebentar lagi mereka akan sampai. Seluruh warga desa akan datang tentang kita. Kamu seharusnya berpikir tegas. Jangan lakukan seperti itu. Apa yang harus kamu lakukan? Berpikirlah. Kamu yang sudah berpikir. Bukankah selama ini kamu yang berkata bahwa segalanya akan berjalan dengan mudah? Kalau begitu, pasti mereka semuanya memiliki kemampuanmu. Tapi mereka sudah memiliki keputusan mereka sendiri. Apakah kamu tidak melihat orang-orang sudah menentang perintahku? Mereka sudah tidak dapat perintahnya lagi. Kamu adalah paling besar. Gunakan kekuasaanmu. Tidak mungkin berhasil. Kamu makin lemah. Cukup. Sudah cukup kau menghina dan memperlakukan aku seperti sebuah boneka. Selama ini, aku selalu menuruti apa yang kamu inginkan. Tapi sedikit pun kamu tidak pernah menghargai aku. Apa yang patut dihargai dari seorang pemimpin lemah seperti kamu?
gila-gila kepadamu. Sampai aku mengesampingkan hati dan perasaanku. Oh, kenapa aku terjerat kepadamu? Seorang anak kejam yang memiliki hati dan perasaan seperti batu. Semua ini karena ulah Kinanti. Dia yang menghasut semua warga desa untuk menentang kita. Sungguh aku menyesal karena telah membiarkan dia berada di desa ini lagi. Aku terlalu meremehkan dia. Dengan judul Bukit Raja Wali karya Yesudas. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.